kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel kimia yang berjudul Analisis Fatigue and Energy Consumption pada aktivitas pengayakan sampel batubara, di mana anggota kelompok kami yang pertama Martin Halim, Prof. Fortuna Sigalingging, ketiga Muhammad Al-Pasoni, dan yang terakhir Abdil Damanik. Preparasi batubara merupakan langkah penting dalam analisis kualitas batubara sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Salah satu proses preparasi adalah pengayakan, yang bertujuan untuk memisahkan ukuran partikel batubara sesuai kebutuhan analisis. Namun, metode pengayakan sampel batubara masih menggunakan metode manual. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa kendala yang dapat menghambat efisiensi dan produktivitas, yang menyebabkan proses pengayakan menjadi lambat dan kurang efisien. Selain itu, risiko bahaya kesehatan muncul akibat paparan debu batubara selama proses pengayakan secara manual. Hal tersebut dapat mengganggu sistem pernapasan pekerja. Selanjutnya, keterbatasan kapasitas juga menjadi masalah ketika jumlah sampel yang perlu diuji meningkat, atau ketika pengayakan pada ukuran butiran yang sangat halus. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesehatan, pengembangan metode pengayakan otomatis dapat menjadi solusi yang diharapkan untuk memperbaiki proses preparasi batubara. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran informasi tentang fatigue pada proses pengayakan. Yang kedua itu untuk memberikan informasi nilai energy consumption pada aktivitas pengayakan, serta risiko cedera yang mungkin muncul dan kelelahan yang dapat terjadi. Selanjutnya, untuk memberikan usulan perbaikan untuk mengatasi fatigue and energy consumption pada proses pengayakan sampel batubara. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan produktivitas dalam pengayakan batubara. Landasan teori dari laporan artikel ilmiah terkait dengan pengayakan batubara ini adalah berkenaan dengan analisa lebih jauh untuk fatigue dan juga energi consumption yang digunakan berkenaan dengan aktivitas dari manpower. Tujuannya tidak lebih adalah untuk mengukur dan menganalisa lebih jauh berkenaan dengan tingkat kelelahan dan energi consumption yang digunakan sebagai output daripada manpower dalam melakukan aktivitas di lapangan, sehingga kita bisa mengetahui tingkatan kemungkinan terjadi resiko kerja dan juga cedera yang akan terjadi, dan kita bisa menghindari hal ini terjadi ke depannya. Metodologi penelitian ini sendiri sesuai dengan flowchart yang ditunjukkan di sini. Kita mulai dengan identifikasi masalah. Tahapan ini adalah bagaimana kita mencari data awal untuk perancangan serta mengidentifikasi masalah yang akan terjadi, termasuk juga menentukan kapasitas serta pengukuran detak jantung daripada manpower yang melakukan aktivitas sebagai operator mesin. Kemudian studi pustaka. Tahapan ini kita mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan topik daripada yang menjadi objek penelitian ini, khususnya untuk fatigue dan energi consumption, dan menjadikannya sebagai sumber rujukan. Kemudian sumber rujukan ini kita lanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan pada pekerja. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan desain ukuran tubuh pekerja, inovasi produk, dan juga posisi daripada pengukuran yang dilakukan. Dari data yang dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan sehingga kita melakukan kalkulasi berkenaan dengan fatigue dan energi consumption. Kemudian dari sisi perancangan, tahapan perancangan meliputi konsep, mengambil detail, dan juga mendokumentasikan spesifikasi alat kerja maupun berkenaan dengan alat yang digunakan di lapangan untuk kemudian dilakukan pengujian. Tahapan ini pengujian yang dilakukan analisa terhadap hasil yang didapatkan, dan setelah itu data dikumpulkan sehingga diolah lebih lanjut dan mendapatkan analisis lebih jauh sehingga kita dapat mengambil kesimpulan daripada laporan artikel ini.
Selanjutnya adalah materi terkait fatigue and energy consumption. Energy consumption sendiri adalah energy consumption adalah variabel yang terikat dengan kepemilikan perangkat elektronik dan waktu penggunaan. Total konsumsi waktu dapat dihitung dengan mengalihkan daya perangkat elektronik dengan jumlah waktu untuk setiap penggunaannya. Kemudian terkait fatigue sendiri adalah kita berbicara terkait tentang kelelahan dengan aktivitas yang berulang. Di sini kita memiliki tujuan pengukuran frekuensi dan detak jantung. Terlihat pada gambar di slide terdapat sampling beberapa karyawan yang kita coba dengan tujuan pertama untuk mengevaluasi beban kerja operator, kedua memonitor kesehatan dan keamanan operator, ketiga meningkatkan efisiensi kerja, keempat menilai keselamatan kerja, dan terakhir evaluasi peralatan dan teknologi yang kita gunakan. Baik, pada tabel 1, di sini kita mengambil sampel pada 4 pria. Pada pria pertama, kita mendapatkan speed atau kecepatan dengan rumus kilogram per hour. Yang pertama ada di angka 30, kedua 30, pria 3 dan 4 di angka 35. Dengan masing-masing DNO pada pria pertama 94, pria kedua 95, pria ketiga 92, dan pria keempat 95. Dari 4 sampel tersebut, kita mendapatkan DNI pada pria pertama 105, pria kedua 107, dan pria ketiga 118, sampai di pria keempat 104. Kemudian secara total, kita mendapatkan DNI sebesar 434. Selanjutnya kita akan breakdown pada di tabel kedua. Di sini kita akan menghitung energi ataupun kalori, kemudian ada rata-rata energi, kemudian tabel XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan R. Untuk energi kalori sendiri pada pria pertama kita mendapatkan angka sebesar 2,43, pria kedua 2,53, dan pria ketiga 3,93, pria keempat 2,23. Secara rata-rata kita mendapatkan energi pada angka 2,78. Kemudian kita perhatikan di kolom XY terdapat hasil XY pada pria pertama 72,9, pria kedua 75,9, pria ketiga 137,55, dan pria keempat 78,05. Secara total kita ada di angka XY 364,4 dan X kuadrat sebesar pada pria 1, pria 2 900, pria 3 dan 4 1225. Kemudian di Y kuadrat pria pertama 5,90, pria kedua 6,40, pria 3 15,44, pria keempat 4,97. Dan secara rata R ada pada angka 0,446. Kesimpulan dari artikel ilmiah kami, poin pertama adalah pengukuran fatigue dan konsumsi energi. Dalam inovasi ini, aktivitas fisik dengan variasi kecepatan dan frekuensi diperhitungkan, serta dilakukan pengukuran detak jantung untuk mengamati tingkat kelelahan dan konsumsi energi pekerja. Poin kedua, desain lingkungan kerja. Inovasi ini mengidentifikasi lingkungan tempat praktikum untuk menciptakan lingkungan kerja yang optimal dan ergonomis. Poin ketiga, fitur dan komponen tambahan. Pada ayakan sampel batu bara yang diotomatisasi, ditambah dengan fitur-fitur inovatif
dan komponen tambahan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerjanya secara keseluruhan. Sekian presentasi mengenai artikel ilmiah dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah dalam penggunaan kata selama presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.